Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh pesantren Hifdzul Quran Baitul Fajar Ustaz Zuhal Farid, para bapak dan ibu, alhamdulillah pada malam hari ini karena rahmat hidayah dan maunah dari Allah, saya sebenarnya silaturahim keluarga. Jadi silaturahim keluarga biasanya keponakan saya ini saya minta pijat dulu. Pikir rotok lino, pokoknya sampai lino rinio, tapi tak iso malam minggu, ono malam minggu, kudu malam minggu. Saya tadi itu terus kesini OTW dan Baitul Basar, beneran ya wis, durung dipijet tidak ngomong-ngomong. Alhamdulillah info suhu, saya bisa mengikuti kegiatan di sini. Alhamdulillah ternyata sebuah kegiatan yang menurut saya itu luar biasa. Sebab saya pernah dengar bahwa yang disebut Ahlul Quran itu bukan hanya orang yang hafal Al-Quran ternyata. Setelah saya belajar ngaji itu, tidak hanya orang yang hafal Al-Quran, tidak hanya orang yang sudah lancar baca Quran, tapi orang-orang yang mau membaca dan mau belajar Al-Quran itu termasuk ahli Quran, termasuk orang-orang yang senang pada Al-Quran. Itu ternyata dulu saya membayangkan maksud ahli Quran itu ahlullah. Kemudian ahli Quran itu berarti orang-orang yang hafal Al-Quran. Ternyata kita semua apabila kita mempertahankan seperti sekarang ini, kita mencintai Al-Quran, kita mendukung keberadaan pengajian Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, mudah-mudahan kita termasuk yang ahli Al-Quran. Sebab kalau kita melihat hadis Nabi bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kita ini diperintahkan untuk membaca Al-Quran karena nanti salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat di akhirat nanti adalah Al-Quran. Di samping syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang sampean baca, yang sampean pelajari, ya, yang sampean tekuni. Di samping itu merupakan kalam Allah, sumber daripada hukum-hukum Allah. Ternyata manfaatnya luar biasa. Kita dulu itu sering dengar bahwa salah satu obatnya hati itu adalah baca Quran. Sekarang orang mengobati hati itu kadang-kadang tidak dengan Quran, tapi dengan botol itu. Nanti ini sumpah beli botol, bukan sekedar botol itu. Botol yang diminum kemudian jadi Tyler itu ya. Nah itu bukan obat, akalnya yang hilang, bukan obat itu. Dia menjadi tidak sumpah itu bukan karena sembuh,
malah nambah penyakit. Ya. Jadi yang hilang itu akalnya. Kenapa sesuatu yang paling berharga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk justru dihilangkan, katanya menghilangkan sumpah, ditambah sumpah. Jadi kalau sumpah itu baca Quran dulu kan gitu, pembuat ibu lima menani, mojo Quran dan lain-lain. Ternyata itu baca hati salah satunya adalah baca Quran. Para bapak dan ibu yang saya hormati serta aku dari santri Baitul Bashar, Quran itu memang luar biasa. Quran itu luar biasa. Menjadi pembeda sekali dari kitab-kitab Allah yang lain. Paling sempurna. Yang dikatakan Quran itu bukan sampean kemudian kalau ngaji Quran, baca Quran pahalanya besar. Itu bukan hanya baca Quran dari juz 1 sampai juz 30. Sampean bisanya apa? Pokoknya itu Quran pahalanya besar. Ya kalau Ustadz Zulkifli Farid sudah khotam, sudah hafal 30 juz. Makanya kalau Ustadz Zulkifli Farid itu ngaji terus lancar, enak, ya mungkin dalam waktu 1 jam bisa 2 juz, 3 juz. Ya. Kalau yang sedang belajar 1 jam itu baru 4-5 ayat, ya. Mungkin baru inna atau inna, ya. Tapi itu kan Quran namanya. Jadi pahalanya itu kalau dihitung per huruf sama dengan Ustadz Zulkifli Farid baca Quran yang lancar, sama. Artinya 1 huruf itu 10. Mangqara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi katanya ya, orang baca Quran itu dapat kebaikan. Mangqara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikannya itu 10. Yang dimaksud baca Quran itu bukan alif lam mim itu 1 ayat, tapi walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jangan bayangkan baca alif lam mim pahalanya sudah 30, baru alif lam mim 30. Sekalipun Ustadz Zulkifli Farid baca alif lam mim nggak mungkin bisa 3 juta misalnya, kecuali kalau puasa. Kalau puasa Ramadan baca Quran itu kan mungkin pahalanya terserah Allah. Pahalanya kan terserah Allah. Illa shaum. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Itu kata Rasulullah. Kata Allah dalam hadis qudsi. Nah, jadi kalau sampean misalnya baca bisanya misalnya ya, kok khataman Quran atau tadarus Al-Quran, waduh aku tadarus isi nemu, aku isone kayak puluhan di alam tarong misalnya, atau lam yakunil misalnya, lam yakunil. Lah aku isi mulai di komon, lo nggak usah malu, nggak usah, sebab apa? Sampean puluh itu juga Quran, puluh. Aku isone ya wis pul wong ping pira ya sak marine isone pul wong ahad Allahu somad wala balik baca pul wong ahad 3 kali itu kan pahalanya fadilahnya sama dengan khatam Quran kan. Tapi kalau diundang khatam ya jangan baca pul kok pilih lah yo baru sing niat provokatif taman dari 5 menit wis buyar. Lah ini. Jadi
bagi pemula, orang-orang yang baru belajar Quran, orang-orang yang masih sulit di dalam membaca Quran, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kecuali kalau sudah lancar, sudah ngerti tajwid kok tadi katanya bacanya nggak mujawad misalnya, ya dosa sudah ngerti. Tapi kalau masih belajar kok iso niku, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Man qara'a Qur'anan mutaqqa'an falahu ajroni, katanya gitu. Jadi orang yang baca Quran kok berat sekali. Lah ini sih belajar. Ya. Jadi kadangnya kan ada orang belajar Al-Quran itu biasanya kan berat sekali. Ada yang gitu sampai ain kau mengangkat gitu. Ain saya dulu pernah belajar Quran pada almarhum Romo Gimana. Ketepaan itu teman itu ada yang dari Madura. Baca memang lidahnya seperti itu ya sulit. Tapi kalau diajari kan nggak apa-apa. Itu yang nggak dosa. Tapi kalau ngerti kalau ada video digaya-gaya mulu ya nggak boleh. Itu namanya tidak punya uang. Makhluknya huruf juga seperti itu. Tapi kalau sudah belajar usaha kok masih seperti itu, tapi tetap mau usaha, itu justru pahalanya dulu. Pertama masih mau melafalkan kalam-kalam Allah, yang kedua masih semangat untuk belajar. Jadi tidak perlu kecil hati. Orang belajar Quran itu nggak perlu kecil hati. Saya masih ingat, mungkin ibunya Ustaz Farid itu kan kakak saya. Mungkin masih ingat dulu di rumah itu ada orang namanya Rosidi. Rosidi itu ikut di rumah itu bantu itu selama hampir 11 tahun. Waktu datang umurnya di atas saya tuh. Waktu datang saya masih kira-kira saya belum kawin waktu itu ya, tahun berapa ya? Sebelum tahun 85. Yang namanya Rosidi ini waktu datang ke rumah itu rambutnya panjang, orang Bantul, rambutnya panjang. Terus kalau tidur nggak mau di dalam rumah, di belakang tempatnya kayu, bikin sendiri kamar dari bambu. Jadi malu ketemu orang itu malu. Di aku turun di sini, boten gimana? Jadi di tempatnya itu, tempatnya kayu-kayu di dapur itu bikin kamar sendiri dari bambu. Di apa sih? Pulau isi. Akhirnya kalau tunggu begini, kalau takut ya aku biar apa sih? Kok iso nang Singosari, nggih kalau dijak kali santri pondok bungkuk waktu niku. Cuma piyambake mboten mondok. Oleh emak niku butuh rewang. Akhirnya niku ten Rio. Wong butuh Jawa kan tak pon niku. Barang di omah biasanya kalau pengen potongan. Tapi umurnya waktu itu bulan. Bisa akhirnya potongan. Jenenge ngaji sembahyang niku mboten saged tasih. Kulo ini jenenge sekene niku tempatune mboten mati. Aku bakal karuan kok. Barang ora bengi niku tak takoki apa sih dia ceritane piye opo. Ternyata biyen niku tukang niku lho. Apa biasa nek tukang nyanyi teludruk niku lho. Ngremo pokoknya sih bukan ngidung tapi dulu niku teludruk kursi yang ngoten gini kumpul walaupun jenenge ngaji sembahyang boten ngantri ya terus ya apa wah kula niki terus mau menang niku mikir aku itu dadi ngene sih akhirnya kok sing ngajak kancane dijak ten Singosari oleh emak kula niku butuh rewang gaene ngerti rewang lare pondok bungkuk niku akhire kula padosaken dadak Rosidi. Pun sangang 11 tahun niku jenenge kula mulang Fatihah 3 wulan guys iso. Oh aku niku lho 3 wulan niku werole tapi arek boten beda. Kula pengen marah dulu. Waduh angel kan. Orang iso Fatihah, terus dungane sembahyang. Boten saged dungane sembahyang niku.
Mboten saged. Mereka terus mau akhirnya wis rada iso Fatihah juz amma khatam kula ngajiaken ten pondok Quran ten Nurudane Singosari. Ngaji ten mriku. Mboten wonten waliyae mati. Lho, niku sampai saged khatam Quran niku. Masyaallah. Oh waduh, mari ngono, mari khatam. Wes terus ngaji, nggih wonten lekat-lekat nggih kula gak apa-apa sing banter pokoke ngaji sing banter jalon-jalon. Lah terus salah-salah gak apa-apa salah-salah disebut dibenarno. Yo salah-salah iki ngene iki ngene. Bentuknya niku terus sampe bentuknya terus loro-loro. Akhire niku saged ngaji. Jadi saged ngaji niku pokoknya bisa maca Arab, bisa maca Quran, bisa maca Quran kok, lelaki Quran boten. Oh dirang, maca dibayar boten saged, boten saged. Jadi dikira pokok tulisan Arab itu Quran. Kalau pas, jadi bisa dimaca ini, si maca itu, di lagu kaya Quran tapi ya wono. Iki habis. Nek Quran iki ono ayat ngene iki, ono ngene iki. Oh, tenan. Kulo pikir pokoke Arab itu Quran dene. Wah niku. Padahal belajar. Terakhir sampai kawin niku kulo sing kenaken. Kawin teng Karang niku. Dedak terakhir kawin niku mari kawin duwe anak loro. Kulo sing nakokaken niku. Duwe anak loro. Suwe-suwe aktif di Masjid Karang itu jalan raya niku. Singosari aktif teriku saniki niki dadi tukang azan di Masjid Karang niku. Siji niku. Pun ketengen ten mriku. Lho coba lho. Tapi mungkin saiki wis ngerti sampe tanok tiba ambek anu. Lah niki buktine. Jadi ngoten niku luar biasa Quran niku. Semakin diwaca iku dadi siji kemukjizatane Quran iku luwih gampang macane timbang maca liyane. Niki gampang dihafal tulisan jangkep. Sampeyan hafal Fatihah niku pirang tahun? Gak tahu lali kan? Gak tahu lali. Coba sampeyan maca hadis 3 baris saja sampeyan hafal. Mungkin waktu saiki hafal menelan. Tapi coba Quran sampeyan jumpa wis apa terus iki sisi kemukjizatane Quran. Jadi kita pikir luar biasa, alhamdulillah. Rupiah boten bayangaken nggih mriki terus iso dadi ngeten iki. Oh, napa Ustaz Arif niku ulus mrap cilike niku masalah lek nangis niku tambah. Saniki hafal Quran coba. Lek delok cilike niku budhon kok nangis niku jerit-jerit. Kulo seeling sing nate ten Banyuwangi ten Genteng niku. Walan mulai teko Genteng rek cilik ngomongane bol celeng. Coba nih, ini kata sampai kali gue itu diujami. Jadi mana lo tale, pagi dikira, nangis baik sih ngomong. Kok itu sampai ngomong nangis? Lo coba, waktu itu mboten bayangaken. Jadi ingat tadi Quran, alhamdulillah. Jadi ganjaran ini koyo ngoten niku Quran. Jadi luar biasa. Makanya jenengan misalnya maca Quran kok iso niku ya diwaca dulu ganjarane gede ya padha ae. Lek selawat kan sak selawat 10 sak selawat kan. Sak selawat. Nah, jenengan kumpul ten mriki niki mboten sekedar kumpul tok niku kumpul salah setunggalipun bentuk silaturahmi. Pokoknya kumpul teko salam-salaman. Ketika si Kanjeng Nabi kan ngeten. Jadi nek ana wong mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa.
Jadi nek ana wong teko nang siji jamaah ya terus salaman niku dosa antarane kita iki pun disepuro kali Gusti Allah sadurunge mulai teko ngene kumpul. Jadi nek sampeyan mau dugi terus salaman niku dosa antarane sampeyan iki beres kabeh. Sadar iki padahal itu. Ini luar biasa. Kumpule mau ditungani kali Ustaz Farid. Masuk wong sakmene iki amine gak ono sing dijabahi ambek Gusti Allah. Mungkin salah siji ono sing dijabahi lan kakang nggih kabeh lah. Itu kan luar biasa. Luar biasa malih donga kita kumpulan iki mugi-mugi mboten sekedar kumpul tentunya, mangke kita dikumpulno ten akhirat surganipun Allah. Kan kita jadi saksi nih. Misalnya kalau saya disampai orang doa angel misalnya, disampai angel, jadi kok, jadi malaikat itu terus terang, nek ono umat Kanjeng Nabi, kate dilebokno neraka niku, kan nelongso malaikat, aduh ya opo iki ya, umat Kanjeng Nabi kok kudu opo ya, gak tega, boleh nopo. Kanjeng Nabi ini perjuangannya supaya umatnya mlebu swarga selamat. Itu luar biasa. Dibelani mati-matian itu. Dibelani mati-matian yang kali Kanjeng Nabi. Makanya mungkin sampai kalau nanti niku maca salah sijine donga napa salah sijine hadis Kanjeng Nabi niku gitu fotoke donga tapi sing jelas niki bagus perjuangannya Kanjeng Nabi. Sampai benjing ini mboten akhirat niku Kanjeng Nabi. Oleh belani datang umat ini sampai ngeten. Nggih oleh dituntut kali umat ini. Misalnya umatnya dua blok kalau misalnya umatnya Kanjeng Nabi kan enten sing double orang enggak. Misalnya ono sing double, misalnya ono sing double. Saking double tapi sing ngakoni nang Kanjeng Nabi Muhammad ya sik gelang maca selawat barang kan bukti cinta. Oh jadi mungkin nek ten akhirat kok wis kepepet niku nyebut jenenge Kanjeng Nabi supaya kok malaikat ya rada grogi. Coba nih malaikat ya rada grogi. Jadi misalnya malaikat itu terus weh fulan ini bisa ini oh ngakoni dosa ini macam-macam lah biasa. Dosa wae ini. Jadi fulan dia ini dosa wae. Aku repot dia ini macam-macam. Lah iya kan iki kan umat Nabi Muhammad. Lah iya umat Nabi Muhammad. Lah tapi kok gak nggo ganjaran ini dosa kok wae temen. Dosa melu wae tal boten apa ya lho yo aja. Lho kok iso? Aku iki umat Nabi Muhammad, aku cinta kepada Nabi Muhammad. Bukti nih, aku sih tahu kok mau selawat. Tapi lek selakalan kok bisa jadi bahan di pojokan senden terus turun. Selakalan tangi. Sampai ahli yang tangi. Mau selawat peping telu selakalan baru turun. Ini kan bukti jari Nabi mulai. Lah iya terus apa? Petan bolong-bolong aja. Ojo, pamito dhisik nang kamar kok aku mati. Pamito. Lho pamito dhewe. Pamito dhewe. Jare ning dableki Kanjeng Nabi kulo niki umat sampean, kulo kali malaikat. Dia dilebokno. Ya kulo sampe tulungi Nabi, jarene pangeran iku akeh pangapurane. Terus sampean biyen ngomong. Pangeran kata lah kulo niki sakniki dosa kulo kakak. Allahumma jauh masuk kulo nang Gusti Allah. Lah mosok sampean niku kekasih Gusti Allah. Kok Gusti Allah kate nyusahno kekasih niku pantesan. Kok sampean lak susah. Lah supaya Gusti Allah niku gak susah gak lebokno gak nyusahno kekasih. Aku iki sampeyan lebokno swarga. Jadi Kanjeng Nabi agak umat wingi akhirnya diwakilno Gusti Allah niki umat kula tulung dengan mebotaken swarga sampeyan sepuro kesalahan. Sebab
umat kula niki anjene nate maca selawat, tapi nggih niku sakalan kok nate maca ping 3 turu maneh. Tapi kan kula pun nate ngomong, sapa sing wis maca selawat iku bukti cinta nang aku. Jadi Gusti Allah, ya wis ngono ya. Coba niku, coba. Jadi peluang kangge kita sing penting niku kita ikhtiar, kita usaha. Insya Allah ya kita niki biar mlebu swarga niku mangke yen saged niku langsung insya Allah saged niku langsung. Saged insya Allah langsung. Kita enggak ada pengeran niku kudu optimis. Pun pesimis, optimis mawon. Tapi nggih optimis sampai ibadah, optimis tapi ibadah. Ya tak kena niku jenenge. Boleh niku jenenge. Jadi optimis tapi ibadah. Jadi alhamdulillah niku dengan pun panggenan sing bener wau pun dibejani maca Quran niku kathah tiyang lagune sing di kota kula ikut gawe almarhum almarhumah Romo Kiai Basuri Alwi. Di kula nanti ngoten mriku niku pira sih wong saiki nggodak lagu, tapi kan nggodak bacaan, kan ndelok bacaane iki wong wonten kol-kolan niku umum niku. Fakod dolan ngoten niku umum. Nggih fakod dolan niku bener, tapi kan fakod dolan. Jadi balik tadi ibu mutar janisen kaya anda. Enggak. Itu salah, ya makanya mungkin mawon jenengan termiki dibimbing Ustaz Zulfal Farid, tetap semangat, betul usah ciri hati, betul usah ciri hati. Sing penting kita belajar, yo iso tutuk dia pokoknya iso nglapatno Quran ganjarane tetap sak huruf 10, tapi mungkin pun dihitung. Boleh dihitung kalkulator, gak cukup nulis kalkulator itu. Sampai maca kulhu ping 10 sampai itu gak cukup ping 10. Lek Ramadan tambah ganjaran gede. Lah iki nah mungkin kalau niku mriki. Biasanya mriki niku awan terus niku awan takut ini pijet. Biar sampai mriki. Tapi kalau mereka anu dino Sabtu, aku isone sore dia tuh beneran, bukan dia mau bantu sholat asar lagi. Tadi mau pun mansur dicek dari, kalau dari dipijet. Tadi kamu bongeng terliki mungkin dan manfaatnya. Nabi. Dan mungkin kan dipijet di parit dulu. Tapi kan terus ngeten mesti parit dulu. Sampai rene tak pijeti tapi Sabtu bengi. Nggih mugi-mugi silaturahim wonten manfaate wonten kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten wonten muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak balik.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله على كلامه السماوات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد
منزلة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شهوات الموت والنجاة من النار والعفو والإحسان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Malaysia pengen jadi